Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Agustin, NIM 23821201219, kelas 3D, jurusan Ekonomi Syariah, dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah, Bapak Ahmad Otong Bustomi, LC MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam 4 kaidah fikih. Kaidah fikih al-musaqatu tajlibu taysiro dan kaidah turunannya. Yang pertama itu ada jenis kemudahan at-takhfif dalam Islam yang diberikan oleh Allah secara garis besar dimaksudkan dalam dua hal, yaitu ada al-asal. Agama Islam pada asalnya adalah agama yang mudah. Telah dibahas sebelumnya bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Ini maksudnya itu dari kemudahan yang diberikan oleh secara al-asal, yaitu pada asalnya Islam itu keseluruhannya adalah agama yang sangat mudah. Contohnya adalah sholat wajib yang dibebankan kepada umat Islam hanyalah 5 waktu dalam sehari yang awalnya 50 waktu. Bersamaan dengan itu 5 waktu tersebut tetap dinilai pahalanya 50 waktu. Yang kedua ada at-tahari, adalah keringanan tambahan karena ada sebab. Selain keringanan yang secara asal telah melekat pada Islam, Allah juga memberikan keringanan tambahan pada syariat-syariat tertentu karena adanya sebab-sebab tertentu. Di antara bentuk keringanan tersebut adalah pengguguran, yaitu contohnya orang yang sakit yang sedang melakukan perjalanan atau musafir dan seorang budak digugurkan dari mereka kewajiban sholat Jumat. Contoh lainnya, orang yang miskin atau tidak mampu tidak diwajibkan bagi mereka menunaikan ibadah haji. Yang kedua itu ada pengurangan. Contohnya adalah seorang musafir diperbolehkan baginya mengurangi jumlah rakaat pada sholat zuhur, asar, dan isya yang dilakukan atau bisa disebut sholat qashar. Terus mendahulukan dan mengakhirkan. Jadi contohnya itu pada sholat jamaah diperbolehkan apabila ada hajat untuk mendahulukan sholat asar ke waktu zuhur atau mengakhiri sholat zuhur ke waktu asar. Contoh lainnya itu diperbolehkan bagi seorang yang ingin membayar zakat sebelum waktunya, sebelum haul setahun jika sudah mencapai nisab. Yang berikutnya yaitu keringanan. Contohnya jika ada najis yang sedikit yang susah dihilangkan, maka seperti ini syarat memberikan keringanan dan memaafkan apabila tidak bisa dibersihkan. Lalu ada sebab keringanan. Di antara sebab sehingga Allah memberikan keringanan kepada para hambanya dengan berbagai macam, yaitu sakit, safar, lupa, ketidaktahuan, dipaksa, dan sebab umumnya dialami di tengah manusia dan hampir tidak bisa dihindari. Secara rinci penjelasannya itu, yang pertama itu kekurang mampuan bertindak hukum. Misalnya orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku ini disebut unsur pemaaf. Lalu yang ketiga itu ada kaidah-kaidah turunan. Jika kondisi sempit maka diberikan kelapangan. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini wilayah-wilayah yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya yaitu disyariatkannya sholat qashar untuk seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Demikian pula sholat khauf ketika perang dengan tata cara yang berbeda dengan sholat pada umumnya. Lalu ada yang kedua itu ada keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya haram. Keadaan darurat adalah suatu keadaan di mana nyawanya, agamanya, atau hartanya bisa terancam. Lalu yang kedua itu ada kaidah fikih dan kaidah turunan yuzal. Yang pertama yaitu makna adzarar, berasal dari sabda Nabi yang artinya tidak boleh berbuat doror, begitu pula tidak boleh berbuat dirar. Lantas apa makna dari doror dan dirar di atas? Yaitu para ulama ada berpendapat di dalam makna kedua lafaz tersebut. Sebagian ulama yaitu mengatakan doror sama dengan dirar, keduanya bermakna kemudorotan. Yang kedua itu sebagian ulama yang lainnya mengatakan doror itu berbeda dengan dirar. Hal ini karena Nabi memunculkan kedua lafaz tersebut tanpa terkecuali dan menaifkan kata dirar sebagai doror.
Maka dalam hal ini berlaku sebuah kaidah dalam bahasa Arab, artinya hukum asal dalam pembicaraan adalah penyebutan kalimat yang bermakna baru, bukan penekanan. Yang kedua itu ada macam-macam kemudorotan. Pada dasarnya secara umum kemudorotan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kemudorotan yang memang diizinkan oleh syariat, seperti praktek hudud, hukum kisos, dan hukum takzir dari ulil amri secara dorir. Semua ini adalah bermakna atau bentuk kemudorotan, tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat. Yang kedua itu ada kemudorotan yang menimpa banyak orang dan hal itu susah dihindari, seperti asap kendaraan, bunyi klakson di jalan raya. Nah, ini tuh merupakan kemudorotan yang juga dimaafkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lainnya itu dalam jual beli, seorang penjual yang menjual apel satu keranjang, maka tidak bisa dijamin 100% apel itu pasti bagus semua. Pasti ada yang jeleknya juga. Yang ketiga yaitu kaidah-kaidah turunan. Di antara kaidah-kaidah turunan pada kaidah yang agung ini, kemudorotan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak semuanya hilang. Ini merupakan kaidah yang paling terutama dalam masalah nahi mungkar. Lalu ada kaidah fikih al-adah. Yang pertama yaitu ada dalil yang menetapkan adanya kaidah ini, diantaranya adalah firman Allah yang artinya yaitu dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Yang kedua ada syarat atau uruf menjadi pemutus hukum. Yang pertama itu ada tidak bertentangan dengan syariat, dominan di masyarakat. Terus kaidah-kaidah turunannya yaitu sebagaimana uruf menjadi suku lelaki ketika ingin menikah, maka dia akan membayar uang tambahan untuk calon mertua selain membayar mahar untuk istri. Dalam syariat ini tidak dikenal uang tambahan untuk calon mertua, tapi karena hal tersebut sudah menjadi uruf dan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Yang kedua ada syarat atau uruf menjadi pemutus hukum. Yang pertama itu ada tidak bertentangan dengan syariat, dominan di masyarakat. Terus kaidah-kaidah turunannya yaitu sebagaimana uruf menjadi suku lelaki ketika ingin menikah, maka dia akan membayar uang tambahan untuk calon mertua selain membayar mahar untuk istri. Dalam syariat ini tidak dikenal uang tambahan untuk calon mertua, tapi karena hal tersebut sudah menjadi uruf dan tidak bertentangan dengan syariat, maka seakan-akan itu telah menjadi syarat di dalam pernikahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.